Kalau saya suruh pilih antara SHF atau PlayArt, Bandai punya Kamen Rider, Dragon Ball. Si Final Fantasy ini tidak diproduksi di tempat lain, hanya ada di Square Enix. Halo teman-teman, ya kembali lagi di channel YouTube saya Yulis Lai. Oke, di meja saya kali ini ada PlayArt dan ini kebetulan dari serial game yang lagi booming. Bahkan ini ada movie-nya, yaitu Advent Children ya, Final Fantasy 7. Dan kebetulan di kanan kiri saya ini adalah PlayArt-nya Final Fantasy yang Advent Children ya teman-teman. Dan kalau yang untuk versi remake-nya, ya jangan lupa kalian segera ikutan PO, karena yang terdekat itu si Cloud duluan, bulan Juli rilis, dipastikan Agustus sudah nyampe biasanya teman-teman. Kali ini teman-teman saya mau membahas apa itu PlayArt ya. Mungkin kita nggak akan tahu apa sih PlayArt itu, terus apa bedanya sama Green Art. Nah, ini dua produk yang berbeda tapi satu pabrikan teman-teman. Sama halnya kayak Bandai, dia ada Metal Beat sama ada Robot Spirit, atau ada lagi juga High Metal. Nanti saya akan ulas di next channel YouTube saya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notif begitu saya ada info atau update terbaru dari channel YouTube saya. Ya, oke. Yang kali ini saya mau bahas dulu apa itu PlayArt. Ya, oke. PlayArt itu adalah figur buatannya Square Enix, teman-teman. Dan Square Enix ini, teman-teman, dia satu-satunya produsen atau pabrikan yang membuat dari serialnya Final Fantasy. Jadi kalau mungkin Bandai punya Kamen Rider, Dragon Ball, terus apalagi ya, Sensei ya, banyak sih kalau Bandai. Tapi khusus PlayArt ini, teman-teman, itu kebanyakannya dari serial game. Tapi enggak juga sih, ada juga yang serialnya seperti Batman, Flash, dan US movie, tapi itu dengan varian atau versi yang berbeda, tidak menyerupai aslinya ya. Kalau kalian ingin aslinya menyerupai asli, Hot Toys teman-teman. Ya, oke teman-teman, kenapa saya memakai produknya Final Fantasy ini sebagai menyatakan apakah itu PlayArt ya? Karena saya kebetulan punyanya cuman ini. Jadi saya penggemar game dari Final Fantasy 7. Dan kalau yang lain-lain seperti 8 si Squall itu saya nggak punya. Terus yang 10 Tidus sama Yuna itu saya juga nggak punya, karena saya feeling aja sih, pasti nanti mereka bakal reissue ya. Tapi setahu saya mereka jarang banget reissue, kecuali si Cloud-nya ini teman-teman. Ini seingat saya reissue, bahkan di reissue sama si Vanir juga. Tapi kalau setahu saya yang Tidus sama Yuna ini harga di market tuh udah tinggi dan sampai sekarang belum reissue ya. Kita berharap semoga mereka reissue. Oke teman-teman, ya oke, kita buka salah satu, bukan langsung aja dua ya, kita buka. Ya, ini sih udah bekas, udah pernah saya pajang, makanya saya nggak reviewnya, bukan unbox. Ya, ini teman-teman, ini isinya seperti ini. Dan mereka biasanya PlayArt itu boxnya itu selalu bisa diintip. Nah, jadi kayak ada plastiknya lagi, ada covernya gini teman-teman. Itu kalau PlayArt ya teman-teman. Kita langsung aja unbox dua-duanya. Di dalamnya seperti ini packagingnya. Dan kebanyakan PlayArt itu selalu teman-teman yang kaya ya, yang kaya itu dia ada standnya teman-teman. Nah, ini standnya di dalam sini. Ini masih segel teman-teman. Ya, ini masih segel. Sebentar, ini bisa dikeluarin. Sorry, bisa dikeluarin. Ya, ini ada standnya teman-teman. Jadi setiap kita beli PlayArt itu pasti akan ada standnya. Dan di sini bahkan sampai ada baut-bautnya teman-teman ya. Ini sih, ini lumayan oke sih, beli figur dapat stand ya. Ini si Cloud yang dari Final Fantasy 7 Advent Children ya. Belepotan, sorry guys. Oke, dan kita buka juga yang punyanya Tifa. Yep. Sama ya teman-teman, PlayArt sekali lagi itu selalu ada bukaannya seperti ini, jadi kita bisa melihat. Kecuali mungkin yang versi dulu itu nggak ada, karena mungkin depannya langsung polosan ya, nggak ada covernya. Tapi kali ini ada covernya, dan covernya seperti ini teman-teman. Ini penampakannya daripada si Tifa-nya teman-teman.
Dan ini juga isinya ada standnya teman-teman. Oke, ini teman-teman penampakan daripada si playouts-nya. Kita akan bahas apa itu playouts ya. Kita lihat ya teman-teman, playouts itu tingginya rata-rata teman-teman ya. Itu sekitar ini teman-teman, bisa dilihat. Ya, sekitar 27 ataupun 26 cm teman-teman tingginya. Ini yang si Cloud. Kita coba yang Tifa. Kita lihat tingginya berapa. Sebentar teman-teman. Ya, kurang lebih sama, sekitar 25-26. Kalau yang ini dia tingginya sekitar 25 cm. Jadi di bawah 1/6, mungkin 1/6 itu 30-an cm. Kalau yang versinya Hot Toys kan 1/6 tuh rata-rata 30-an cm. Tapi kalau yang yang Playart ini itu ukurannya 25 cm, mungkin sekitar 1/9 kali ya. Dan mari kita ulas dari bahannya. Oke, yang pertama dari si Cloud dulu. Ya, si Cloud ini karet bukan kain. Kalau mungkin Hot Toys itu kain, tapi ini karet, tapi karetnya lentur, bukan yang keras teman-teman. Ini bisa lentur gini, ini karet teman-teman. Oke, terus ini juga karet, tapi karetnya ini padat, dan ini keren teman-teman. Ini dia ada teksturnya. Kalau kita rasain gini, geser-geser, ini berasa. Nah, ini nggak bisa gerak. Oh bisa, oh nggak bisa nih teman-teman. Macannya ini dia ininya nggak bisa gerak. Terus bajunya ini juga karet, kecuali yang ini teman-teman. Nah, ini baru kain. Ini kain. Kalau ini juga karet semua. Ya, ini karet teman-teman, bukan kulit, tapi semi kulit teman-teman. Ini kerennya Playart itu di sini teman-teman. Bahannya mungkin tidak sebagus Hot Toys ataupun mungkin Mesco, tapi dia lumayan oke. Itu teman-teman, itu secara build materialnya. Dan ini semua karet semua teman-teman. Sama kayak si SHF, tapi ini uniknya dia warnanya bisa clear gini teman-teman. Kayak ini sepatunya hitamnya ini nggak pekat teman-teman. Hitamnya ini bisa ada kayak transparannya gitu teman-teman. Itu kalau yang dari si Cloud. Kalau yang dari Tifa sama, ini rambutnya juga karet. Bahkan ini warnanya ini bisa kelihatan kayak jelly ya teman-teman. Kalau Cloud kan mungkin warnanya kuning, dan ini pun rambutnya berbeda teman-teman. Ya, sekalipun ini lunak, ini juga lunak, tapi ini lebih berasa jelinya teman-teman kalau si punya Tifa. Itu dari material bead secara rambutnya ya teman-teman. Terus kalau untuk bajunya ini juga dari karet, sama dari karet. Dan ini roknya teman-teman juga karet, dan ini uniknya teman-teman, bisa kelihatan kayak transparan. Ya, semoga teman-teman bisa lihat juga. Semoga bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, ini elastis juga teman-teman, termasuk yang di sini teman-teman. Ya, ini elastis juga ini teman-teman. Oke, itu segi build materialnya si Playart. Kalau untuk bodinya ya ini sama aja sih, ada sendinya juga sama kayak SHF. Berhubung bahannya ini sejenis PVC, hati-hati ini bisa lengket teman-teman. Nah, ini kalau menurut saya sih udah mulai terasa lengket, walaupun nggak signifikan, tapi udah mulai terasa lengketnya sedikit-sedikit teman-teman. Dan ini artikulasinya agak berbeda teman-teman. Mungkin kalau yang di tangan bisa seperti ini ya. Nah, artikulasinya bisa seperti ini. Tapi yang lucu teman-teman, dia artikulasinya itu kayak ada sejenis mekaniknya. Jadi kalau kita gerakin gini, nah itu bisa aja kayak bunyi klek. Nah, ini juga teman-teman. Jadi dipastikan dia tidak akan cepat letoy. Tapi ngeri juga kalau andai kata sendinya ini aus, ya itu bisa letoy. Itu ngerinya. Cuman enaknya kalau kita posein lama begini, dia akan kuat teman-teman. Nggak kayak seperti SHF mungkin ya. Kalau mungkin tangannya doang bisa aman, tapi kalau bawa senjata atau apa, lama-lama bisa turun. Takutnya seperti itu kalau kita sering posein. Tapi uniknya dari serialnya si Square Enix ini, dia sendinya itu bunyi teman-teman. Nih. Nah, bisa seperti ini teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, itu sih teman-teman. Kalau dari Square Enix ya teman-teman ya. Sebentar, dinaikin dulu roknya guys. Dan termasuk juga yang di kaki ya teman-teman. Ini bunyi juga. Nah, jujur kadang agak ngeri teman-teman. Nih bunyi teman-teman.
Nah, tapi ini semua aman. Cuman kalau kita sering-sering pose ya danger ya teman-teman ya. Bisa aus ini teman-teman. Oke, terus bedanya sama Bring Art apa teman-teman? Padahal sama-sama Square Enix. Ya, kalau Bring Art skalanya lebih kecil dan dia mengadopsi ukuran 1/12. Tapi sayangnya Bring Art ini untuk serial Final Fantasy itu cuma Final Fantasy 9 yang serinya Siden teman-teman. Ya, ini mohon maaf saya nggak punya barang aslinya, kayaknya saya nggak koleksi, jadi saya nggak bisa compare langsung. Kalau saya review kemarin itu punya teman minta tolong di reviewin ya. Jadi buat teman-teman yang mau minta di reviewin sebelum kalian unbox di rumah tapi mau minta saya reviewin, boleh, silakan. Atau mungkin juga kalian punya barang bekas kalian atau second kalian yang pingin saya reviewin, oke, silakan PM aja, nanti akan saya ulas, akan saya review bersama ke teman-teman yang lainnya. Oke, itu tadi teman-teman secara artikulasi dan secara bahannya. Ya, penilaian saya pribadi jujur untuk play art ini sebetulnya saya sih nggak terlalu suka ya teman-teman. Kenapa? Karena posenya akan semakin rumit, makanya dia dikasih stand teman-teman. Kalau saya pribadi untuk koleksi play art ya jujur nggak suka. Makanya kalau saya beli play art ini, saya belinya yang karakternya memang tidak ada di pabrikan lainnya. Ya, beda dengan kayak Bandai, walaupun Kamen Rider mungkin nggak ada di pabrikan lainnya teman-teman ya, seperti SHF. Tapi maksud saya gini, kalau saya suruh pilih antara SHF atau play art, saya lebih suka ke SHF, ke produksinya Bandai. Tapi teman-teman, berhubung si Final Fantasy ini tidak diproduksi di tempat lain, hanya ada di Square Enix, jadinya ya mau nggak mau kita beli ya teman-teman. Dan menurut saya face-nya yang Tifa khususnya ini beda banget teman-teman sama yang Final Fantasy 7 Remake versi 2. Mereka sebutnya versi 2 ya teman-teman, walaupun versi satunya saya cek tidak pernah keluar yang play art Kai. Saya nggak tahu kenapa mereka sebutnya versi 2, padahal di versi satunya untuk remake pun tidak ada untuk Tifa ya teman-teman. Padahal kalau untuk Cloud-nya mungkin sudah ada. Yang untuk si remake itu pernah keluar itu Cloud sama Barret, itu saya nggak beli teman-teman. Dan untungnya sekarang dibuka pre-ordernya. Jadi buat teman-teman yang pingin pre-order, segera buruan aja pre-order. Dan saya yang nggak suka lagi dari serialnya play art ini teman-teman, ini banyak KW-nya. Iya, saya nggak tahu itu KW-nya itu beneran KW atau rejectan dari pabrikan, karena KW-nya itu mirip banget teman-teman sama aslinya. Walaupun saya belum pernah pegang KW-nya, tapi saya sempat baca-baca di forum itu banyak beredar KW-nya. Ya kalau yang terbaru sih mungkin enggak. Kalau yang baru-baru mungkin enggak. Tapi yang serial Rama-Rama dan khususnya setahu saya itu yang serialnya kayak Flash, Wonder Woman, Iron Man, terus apa lagi ya? Ya sejenis movie Amerika lah ya. Itu banyak banget KW-nya teman-teman. Ya itu tadi teman-teman pembahasan saya mengenai apa itu play art. Jadi semoga kalian paham bahwa play art ini adalah buatan dari Square Enix, dan untuk play art ini jenisnya ukurannya kalau boleh saya asumsikan atau saya kira-kira itu 1/9. Itu ya teman-teman ya, itu play art. Oke teman-teman, itu tadi sekilas apa itu play art. Dan jika mungkin saya ada yang kurang mengenai play art, silahkan kalian komen juga di bawah. Dan semoga video saya ini bermanfaat. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus channel YouTube saya, dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng. Oke teman-teman, bye.